Hey, what's up, semuanya, kembali lagi di sini bersama saya di Jogja Komplek. Selamat datang di segmen Racik PC yang pertama. Di segmen ini kita akan memberikan rekomendasi spek komputer di budget-budget tertentu seperti yang teman-teman request sebelumnya. Untuk memulai segmen Racik PC yang pertama, kita akan build PC dengan budget 4-5 jutaan. Tapi sebelumnya saya mewakili Jogja Komplek ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Langsung aja di segmen Racik PC yang pertama ini di budget 4-5 jutaan. Tentunya kita ambil prosesor Ryzen 5 5600G AMD Ryzen apa ya teman-teman, karena kalau kita ngomongin budget 4-5 jutaan full baru, tentunya pilihan terbaik jatuh pada prosesor ini Ryzen Avo, karena selain dia udah memiliki VGA yang terintegrasi atau eGPU di dalamnya, jadi menghemat budget lah. Kalau teman-teman Raci pakai prosesor yang istilahnya belum ada VGA-nya gitu, tentu akan menambah biaya lagi, dan tentunya nanti istilahnya kalau kita rakit di budget sekitar 4-5 jutaan kita pakai VGA eksternal tuh ya bisa dibilang VGA-nya yang kita beli nanti VGA-nya kurang mumpuni buat game dan sebagainya. Jadi untuk budget sekitar 4-5 jutaan, pilihan terbaik ada pada Ryzen 5 5600K. Nah, nanti kalau teman-teman punya duit lagi, punya cuan lagi, nanti tinggal pasang VGA eksternal yang tentunya VGA-nya yang performanya jauh di atas VGA internalnya si Ryzen Avo 5600K ini tadi. Nah, ini tadi prosesornya Ryzen 5 5600G itu di harga 2,15 juta teman-teman. Ini untuk harga, ya kita nggak ambil harga terendah dan harga tertinggi ya, kita ambil harga tengahnya lah. Mungkin teman-teman akan lebih murah lagi kalau teman-teman nanti rakitnya pakai prosesor yang tray. Istilahnya tray itu tanpa box, jadi hanya prosesornya saja, dan garansinya pun berbeda. Kalau tray itu biasanya cuma garansi setahun dari toko, dan tadi untuk budget 2,15 juta itu udah full set box dan tentunya garansi resmi ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nanti menemukan harga yang lebih murah dan lain sebagainya, nanti bisa jadi itu adalah barang yang tidak bergaransi distributor resmi ya teman-teman. Kalau garansi distributor resminya itu seperti ini, ada logonya, kalau enggak stikernya ini AMD, distributornya itu dari distributor AGS. Secara resmi prosesor AMD Ryzen itu dipegang oleh dua distributor tersebut teman-teman untuk saat ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu yang harga di bawah 2 juta mungkin atau 199 itu bisa dicek dulu ke sellernya apakah itu garansi distributor resmi atau garansi toko. Dan kalau teman-teman mau menekan budget lagi tadi bisa pakai yang tray, tapi ya tadi itu kekurangannya garansinya ya sekitar 1 tahun. Kalau yang resmi kayak gini kan garansinya 3 tahun. Oke, kita lanjut ke motherboard teman-teman. Motherboard yang kita pakai di sini adalah motherboard A520. Ini motherboard istilahnya motherboard yang sudah cukup lah untuk menghandle si Ryzen 5 5600K tadi, dan harganya juga itu ada yang di bawah 1 juta teman-teman. Di sini itu ada MSI A5520M A Pro dan Asus Prime A520M yang K itu harganya sekitar 945.000 teman-teman. Kenapa nggak pakai motherboard B450? Karena rata-rata motherboard B450 ini harganya masih di atas 1 jutaan teman-teman baru ya. Sedangkan untuk A520 ini ada yang di bawah 1 juta. Jadi untuk ngepasin budgetnya itu kita pakai yang A520 karena ini memang udah cukup juga ya buat handle Ryzen 5 tadi. Oke, selanjutnya kita ke RAM ya teman-teman. RAM-nya di sini kita pakai 2x8 teman-teman. Karena apa? Sebenarnya bisa pakai 2x4 yaitu 8 GB, tapi
yang seperti yang kita tahu, ini kan prosesornya pakai prosesor Ryzen apa, yang mana nanti si VGA internalnya prosesor ini nanti akan istilahnya ngambil memorinya dari RAM ini, karena dia kan nggak ada, maksudnya nggak ada memori eksternalnya, bukan terintegrasi lah, jadi nggak ada space untuk nyimpan dan lain sebagainya, jadi nanti ngambilnya dari RAM ini. GPU nya ini makan RAM sekitar 2 GB maksimal ya, nanti bisa teman-teman setting setengah giga, 1 GB dan lain sebagainya, tapi kalau untuk performa yang maksimal itu ada di 2 GB teman-teman, seperti maksimalnya Radeon Vega nya itu. Nah nanti kalau teman-teman makainya 8 GB nanti kemakan VGA nya prosesor ini kan 2 GB udah, jadi teman-teman di sini tinggal punya sisa RAM aktif itu sekitar 6 GB kurang sedikit, 5 sekian hampir 6 GB lah, kita bulatin 6 GB. Nah kalau untuk teman-teman main game yang zaman sekarang itu, kalau saya bilang ya minimal itu 8 GB teman-teman. Nah karena tadi kan 8 GB kan nggak pure 8 GB, udah dikurangi 2 GB dari VGA nya si Ryzen tadi, jadi istilahnya kurang lah kalau kita coba pakai 8 GB 2 kali 4. Jadi di sini kita pakai 16 GB kit ya, 2 kali 8. Kenapa pakai kit itu? Karena gini teman, prosesor Ryzen itu performanya akan lebih maksimal bila mana jalan di RAM-nya dual channel. Bisa pakai satu keping 16 GB tetap jalan, tapi nanti performanya tidak maksimal. Nah di sini kita pakai yang, oh ya satu lagi teman-teman, prosesor Ryzen ini suka kalau dia diberi RAM dan kecepatan yang gede-gede, yang MHz-nya besar-besar. Nah di sini kita pakainya itu RAM-nya dari Apacer Knox 16 GB kit dengan kecepatan 3200 MHz. Kalau teman-teman mau nekan budget, teman-teman bisa cari yang polosan tanpa heatsink, tapi ya harganya 11-12 sama yang tadi. Ini untuk ukuran RAM berheatsink ini udah istilahnya udah yang murah lah, paling murah, tapi performanya juga agak main-main. Jadi di sini kita pakai yang tadi RAM-nya Apacer Knox 16 GB kit dengan kecepatan 3200 di harga 628.000 teman-teman, murah sekali. Kita lanjut ke storage-nya teman-teman. Di sini tentunya ya kita pakai SSD teman-teman. Udah kok kayaknya sekarang ini 2023 udah gak zaman pakai storage, apalagi untuk penyimpanan Windows ya. Untuk sistem itu nggak zaman pakai hard disk, karena SSD itu udah murah-murah banget teman-teman. Jadi di sini langsung aja kita pakai SSD teman-teman, nggak main-main. Kita SSD-nya pakai NVMe 256 GB dari PNY di angka 304.000. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi semua. Sebenarnya kalau teman-teman mau tekan budget itu bisa cari SSD-nya yang SATA 3, itu nanti ada di sekitar 200 sampai 250-an. Nah tapi karena kembali tadi selisihnya 11-12, istilahnya nggak banyak lah, sekitar 50 ribuan sama yang NVMe, jadi kita langsung pakai yang NVMe 256 dari PNY teman-teman, biar was-was lah istilahnya. Dan lanjut power supply-nya teman-teman. Power supply-nya adalah Deepcool PF 450 watt 80 plus bersertifikat 80 plus, bukan abal-abal ya teman-teman. Sebenarnya bisa diturunkan di bawah itu, tapi saya istilahnya tidak merekomendasikan lah buat teman-teman yang cari PSU yang di bawahnya itulah lebih murah dan lain sebagainya, karena kan di sini ke PSU itu kayak jantung PC ya teman-teman ya, jadi yang memberikan asupan daya dan lain sebagainya ke part-part ya. Saya ingat kalau dikasih part yang istilahnya PSU nya yang abal-abal, jadi ya sekalian aja ini sudah PSU bersertifikat resmi 80 plus yang istilahnya termurah dan dari brand yang terpercaya teman-teman, yaitu Deepcool PF 450 watt, itu di harga 445.000 new ya, baru teman-teman. Ini garansinya 2 tahun dari kalau nggak salah yang megang Asia Raya. Sebenarnya kalau teman-teman nambah dikit sekitar 80-100 ribuan teman-teman dapat yang Deepcool PF 500 watt. Nah tapi kalau menurut saya 450 ini sudah lebih dari cukup untuk menghandle
Ryzen 5 5600G tanpa VGA eksternal. Nah, tapi kalau teman-teman rencana ada upgrade VGA eksternal, teman-teman bisa langsung ambil yang Deepcool PF500 yang 500 watt tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya upgrade ke 1650, 1660 itu masih bisa di-handle si Deepcool PF 500 yang 500 watt tadi. Biar istilahnya sekalian kan. Nah, tapi untuk menekan budget, karena kita budgetnya jadi sekitar 4-5 jutaan gitu, kita ambil yang PF 450 watt dulu, dengan asumsi nanti kalau mau upgrade nanti kita tinggal move ke yang 500 watt. Terakhir di sini case-nya teman-teman. Di sini saya kasih saran case itu Venom RX Ura. Ini sudah include 2 fan di depan ya teman-teman, dan airflow-nya juga cukup bagus, build-nya, build up-nya juga bagus, bahan-bahannya, dan nanti kalau teman-teman ada dana lebih untuk misalnya sekitar 50.000 atau ya kurang lebih 50.000 lah, teman-teman bisa belikan satu fan tambahan di yang belakang, karena yang bawaan si Venom RX Uranya ini kan hanya 2 di depan. Nah, ini untuk yang terakhir ya teman-teman, dan total ya untuk racikan PC di atas itu adalah 4.872.000 dengan Ryzen 5 5600G, dan tentunya harga 4.872.000 ini adalah harga raciknya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tentunya kalau teman-teman rakit sendiri kan nanti belum termasuk ongkirnya, apalagi ongkirnya power supply dan case kan ya bisa dibilang nggak murah teman-teman. Nah, kalau teman-teman beli jadi langsung di toko itu belum dikenakan jasa rakit dan install ulangnya itu sekitar 200-300 ribu, dan harga teman-teman beli di offline bisa jadi lebih mahal pada umumnya, karena ya namanya harga offline kan istilahnya juga dikenakan biaya dia si sellernya sewa toko dan lain sebagainya, handle karyawan dan lain sebagainya. Untuk harga offline-nya pada umumnya akan lebih mahal teman-teman, walau ya mungkin sekitar 100-200 ribuan. Tapi keuntungannya kalau teman-teman beli di offline itu, misalnya amit-amitnya barang teman-teman ada kendala, ya kita nggak tahu ya, namanya beli barang elektronik itu pasti banyak faktor resiko. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kendala entah di motherboard, prosesor dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung ke tokonya untuk klaim garansinya. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya beli online, teman-teman oke lah kita lebih murah, tapi nanti kalau ada kendala dan lain sebagainya kan kita harus kirim, kena ongkir lagi. Ongkirnya kan pasti bolak-balik teman-teman. Nah, itulah kenapa kalau misalnya nanti teman-teman beli offline untuk kajian lebih mahal. Nah, sekian teman-teman konten racik PC yang pertama, rakit PC 4-5 jutaan di tahun 2023 di bulan April teman-teman. Kalau teman-teman ada request mau dibuatkan rekomendasi spek PC di budget berapa, tinggal tulis aja di kolom komentar. Next, nanti kita buatkan videonya untuk racik PC yang berikutnya. Saya Alif, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.